Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu, dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya sawali.info. Selamat mendengarkan. Ketika Destro Rastro didera kegalauan. Usai kekalahan pedih dan menyakitkan dalam permainan dadu yang licik dan panas, Pandawa tersaruk-saruk meninggalkan istana Hastinapura dengan tubuh limbung. Rakyat Hastinapura dari berbagai lapis dan strata sosial menyaksikan kekalahan itu dengan perasaan perih dan menyayat. Mereka berjubel di pinggir jalan, bergelantungan di pepohonan, berjejal di atas bebungan atap rumah dengan wajah tertunduk dan masgul. Para pengendara yang tengah melintas buru-buru berhenti lantas menduduk takzim dengan memendam kepedihan tak terperikan. Mereka tak kuasa menahan gelombang air mata ketika menyaksikan langkah gontai para putra Pandawa yang dekil dan bertelanjang kaki menuju kawasan rimba belantara yang wingit dan misterius. Seisi kota tersuruk dalam lembah kepedihan, ngelangut. Destro Rastro mendesah, dadanya turun naik, kegalauan tampak menyeliputi dahinya yang berkerutan, hatinya gerah. AC di kamar pribadinya tak sanggup juga menyejukkan hati dan jiwanya. Dalam layar memorinya terbentang derita keponakan-keponakannya Pandawa yang harus tersingkir dari Hastinapura akibat kelicikan Sengkuni dan putra-putranya. Untuk mengurai kegalauan hatinya, penguasa Hastinapura itu curhat bersama Widura. Wid, sampean bisa menceritakan suasana keberangkatan para keponakanku ke tempat pengasingannya? Tanya Destro Rastro sembari berupaya mengeriapkan bola matanya yang gelap. Sementara itu di sudut ruang yang lain, Duryudana dan saudara-saudaranya tampak menikmati suasana pesta kemenangan yang masih tersisa. Sesekali suara tawa membuncah bersambung-sambukan. Menyedihkan sekaligus mengharukan. Yudhistira berjalan tertatih dengan wajah tertutup kain. Bima berjalan gontai dengan wajah tertunduk. Arjuna berjalan paling depan sambil melantunkan syair-syair elegi yang getir. Nakula dan Sadewa berjalan di belakang Yudhistira, tubuh mereka dekil dan penuh debu. Drupadi berjalan di samping Yudhistira. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya yang basah oleh air mata kepedihan. Jawab Widura dengan dada sesak. Hati Destro Rastro semakin cemas dan galau. Bagaimana respon rakyat Hastinapura? Itulah yang mengharukan. Rakyat dari berbagai lini dan strata sosial tetap mengeluh-elukan para Pandawa. Sebaliknya mereka membenci dan mengutuk tindakan para Kurawa yang dianggap zalim dan biadab. Izinkan aku akan mengulangi kata-kata yang mereka ucapkan. Pemimpin kita telah meninggalkan kita. Celakalah bangsa Kuru yang membiarkan ini tetap terjadi. Anak-anak Destro Rastro, terkutuklah kalian karena telah mengusir putra-putra Pandu ke hutan. Mendengar penuturan Widura, Destro Rastro menelan ludah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, jakunnya naik turun. Seperti itukah? Benar-benar sebuah pertanda buruk. Bagaimana roda pemerintahan negeri ini bisa berjalan mulus kalau rakyat memusuhi pemerintahnya sendiri?
Ketika Dhestro dan Widura sedang terlibat curhat serius, tiba-tiba muncul Profesor Narada dengan gerakan yang begitu cepat dan terlatih. Dengan wajah yang kurang bersahabat, guru besar bertubuh pendek itu meradang. Dhestro dan Widura, camkan kata-kataku ini. 14 tahun mendatang terhitung sejak hari ini, Kurawa akan hancur akibat kejahatan Duryudana. Entah. Usai menyampaikan ultimatum, Profesor Narada berkelebat begitu cepat meninggalkan istana Hastinapura. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih menikmati sisa pesta kemenangan tersentak ketika mendengar ancaman yang demikian lantang dan tajam itu. Wajah mereka tampak cemas. Ultimatum Profesor Narada mereka rasakan seperti rajaman pisau silet di ulu hati. Perih. Mereka pun bergerak cepat menemui Profesor Durna dengan langkah sempoyongan akibat racun minuman keras. Dengan vokal berbau minuman keras, Duryudana menghibah agar sang guru besar itu tidak meninggalkan Hastinapura. Kami mohon dengan sangat agar sampean tidak meninggalkan kami apapun yang terjadi. Pinta Duryudana sembari melemparkan tatapan mata ke wajah saudara-saudaranya yang berkerumun di belakangnya. Aku percaya kata-kata Profesor Narada itu bukan isapan jempol. Dia seorang guru besar yang telah teruji integritasnya dan tak mudah diajak berselingkuh dengan kekuasaan. Meskipun demikian, aku tetap berada di pihak kalian. Bumi Hastinapura telah menghidupiku selama ini. Aku akan berjuang untuk kalian meskipun langit harus runtuh menimpa aku. Jawab Profesor Durna tegas. Duryudana dan saudara-saudaranya manggut-manggut dan tersenyum puas. Ini bagian dari dinamika hidup. Aku juga mesti ikut bertanggung jawab ketika aku telah menggulingkan dan menghina Drupada karena amarah dan dendam. Akibat peristiwa berdarah itu, Drupada terus berdoa dan melakukan ritual agar dianugerahi anak laki-laki yang diharapkan mampu membalas dendam terhadap keculasanku. Doa Drupada agaknya dikabulkan. Konon anak laki-laki bernama Dhestro itulah yang akan membunuhku. Seperti telah menjadi suratan takdir. Dia akhirnya menjadi ipar Pendawa dan sekutu paling militan. Lanjut Profesor Durna dengan bola mata berkaca-kaca. Para Kurawa saling berpandangan. Lantas apa yang mesti kami lakukan, Prof? Tanya Dursasana. Waktu akan terus bergerak, siapa menuai bangin? Waktu akan terus bergerak, siapa menuai angin bakal menuai badai. Jangan buang-buang waktu untuk berbuat kebajikan. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Hindarkan perbuatan tercela dan terkutuk. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan sebelum segalanya terlambat. Dan pada tahun ke-14, prahara itu benar-benar telah menanti kalian. Berdamailah kalian dengan Pandawa. Nasihat Prof. Durna agaknya membuat Kurawa kecewa. Mereka bergegas meninggalkan Profesor Durna tanpa pamit. Sementara itu di tempat yang lain, dalam perjalanan menuju sebuah villa, Sanjaya, asisten pribadi Dhestro, menangkap selimut kabut di wajah majikannya. Iseng-iseng ia bertanya, Bapak, adakah sesuatu yang membuat hati Bapak galau hingga tampak murung seperti ini? Memang benar, Sanjaya. Aku sedih melihat permusuhan antara anak-anakku dan para keponakanku Pendowo. Aku tak tega menyaksikan Pendawa dinistakan dan dilukai hatinya. Saya juga berpikir demikian, Bapak. Saya ingat kata orang bijak, orang yang menanam pasti bakal memetik hasilnya. Saya justru kasihan nanti melihat nasib putra-putra Bapak. Maaf, saya tidak tahu azab apa yang akan menimpanya kelak. Namun yang pasti azab itu pasti akan datang. Penghinaan dan pelecehan terhadap non Drupadi, putri kesayangan Tuan Drupada, penguasa Pancala, sama saja membuka lubang kehancuran terhadap nasib putra-putra Bapak. Sungguh aku sendiri tidak mengerti, Sanjaya. Kenapa aku bisa ikut-ikutan terseret ke jalan kelestaan anak-anakku yang gila harta dan kekuasaan? Kenapa juga aku gagal menghentikan nafsu bejat anak-anakku sendiri? Usai berkata demikian, pikiran Dhestro menerawang entah kemana. Dalam layar memorinya tiba-tiba muncul bayangan Widura yang selalu mengingatkannya akan sebuah bencana besar yang akan menimpa keturunan bangsa Kuru akibat kebencian Kurawa terhadap Pandawa. Widura selalu mengingatkan dirinya terhadap kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Duryudana, bahkan menipu Pendawa dengan cara-cara licik dan biadab melalui permainan judi.
Selain Profesor Durna yang harus ikut bertanggung jawab untuk menghentikan perilaku culas yang telah dilakukan para Kurawa, menurut Widura, Destrorastra sebagai orang tua memiliki kewajiban utama untuk menjewer para Kurawa atas perbuatan-perbuatan busuknya terhadap Pendawa. Widura juga menyarankan agar para Pendawa dipanggil kembali ke Hastinapura dan dibebaskan dari hutan pengasingan. Semua itu menjadi kewajiban Mas Destrorastra sebagai orang tua. Jangan sampai keponakan-keponakanku terus terlibat dalam perilaku dendam dan kebencian yang tidak berkesudahan, kata Widura pada sore yang gerah. Semula Destrorastra memang menyimak dan mengiyakan kata-kata Widura. Namun lama-lama bosan juga mendengarkan khotbah-khotbah Widura yang klise dan terus diulang-ulang hingga akhirnya kesabarannya benar-benar berada di titik nol. Widura, diam! Nada bicaramu selalu saja memihak Pendawa. Tak sejengkal pun ada kebaikan di pihak anak-anakku. Kamu memang menjengkelkan. Sekarang tinggal pilih. Mau tetap berada di Hastinapura atau mengasingkan diri di hutan bersama Pendawamu itu. Begitulah. Akhirnya Widura lebih memilih hidup bersama Pendawa di hutan pengasingan yang wingit dan misterius. Meski jauh dari sentuhan kemewahan hidup, Widura justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun tidak demikian halnya dengan Destrorastra. Sepeninggal Widura hatinya semakin cemas dan galau. Ia menyesal telah mengusir Widura yang arif dan bijak, bahkan kini telah bergabung bersama Pendawa. Oleh karena itu, di tengah beban kegalauan yang terus menggelayuti batinnya, ia meminta Sanjaya, asisten pribadinya, untuk menjemput Widura agar kembali ke Hastinapura. Dengan siasat diplomasi tingkat tinggi, Sanjaya berhasil meyakinkan Widura hingga akhirnya mau kembali ke Hastinapura. Pada sebuah siang yang panas, Mahaguru Matriya yang dikenal dengan hasil terawangannya yang jitu dan futuristik bertandang ke istana Hastinapura. Destrorastra menyambutnya dengan ramah dan takzim. Selamat siang dan selamat datang di Hastinapura, Mahaguru Matriya. Aku yakin Mahaguru pasti telah bertemu dengan keponakan-keponakanku Pendawa yang aku sayangin di Tan Kurunjogala. Bagaimana kabar mereka? Semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa, sambut Destrorastra sembari mengeriapkan bola matanya yang gelap. Ya, kebetulan aku bertemu dengan Yudhistira di hutan Kamiyoko. Para pengamat, cendekiawan, tokoh LSM, dan tokoh-tokoh lintas agama rupanya datang silih berganti menemui dia. Dari sana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di Hastinapura. Aku betul-betul terkejut dan menyayangkan mengapa peristiwa pahit itu mesti terjadi dan terkesan ada proses pembiaran oleh penguasa Hastinapura, termasuk oleh Mahaguru Bhisma yang ada di sini. Saut Mahaguru Matriya dengan vokal yang lantang dan tertata. Destrorastra terkejut. Ia tak menduga kalau Mahaguru yang sangat dihormatinya itu akan melontarkan kata-kata pedas yang menohok ulu hatinya. Namun ia terus mencoba menahan gejolak amarah yang hendak menjebol gendang batinnya. Tak lama kemudian Mahaguru Matriya menemui Duryudana. Dengan tenang, ia menasihati Duryudana agar berdamai dengan Pendawa. Ketahuilah Duryudana, selain karena Pendawa makin hebat lantaran mendapat gembelingan dari para cendekiawan dan tokoh-tokoh spiritual, Drupada dan Kresna ada di belakang mereka. Oleh karena itu berdamailah dengan mereka, kalian takkan sanggup menghadapi mereka, kata Mahaguru Matriya. Namun nasihat itu justru ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan kepada para Kurawa. Dengan sikap arogan, Duryudana menentang keras supaya perdamaian itu. Dia tertawa sembari menepuk-nepuk pahanya dan meludah dengan congkak. Ia tidak meresponnya dan segera berkelebat pergi dari ruangan. Mahaguru Matriya berang. Sikap Duryudana benar-benar telah mengusik kredibilitasnya sebagai seorang Mahaguru yang amat disegani. Duryudana, camkan kata-kataku. Kesombonganmu dengan cara menepuk paha dan meludah sembarangan untuk melecehkan orang akan membunuh dirimu sendiri. Ingatlah, pahamu yang kamu tepuk itu kelak akan terbelah menjadi dua oleh keperkasaan Bima. Kamu sendiri akan tewas mengenaskan dalam pertempuran, kutuk Mahaguru Matriya dengan amarah yang memuncak. Destrorastra kembali tersentak. Mendengar kutukan Mahaguru Matriya itu, ia bergas mendekatinya lantas menghibah meminta maaf atas perilaku Duryudana.
Namun kutukan terlanjur meluncur dari mulut Mahakurmatria. Kutukan itu hanya bisa dihentikan jika Kurawa mau berdamai dengan Pendawa. Destrorastro makin tak sanggup mendirikan gelombang kegelisahan yang membordir jiwa dan batinnya. Ia tak bisa membayangkan kalau kutukan itu benar-benar terjadi. Ia tak ingin putranya Duryudana tewas mengenaskan di medan pertempuran. Meskipun demikian, ia juga tak mudah meluluhkan hati anak tercintanya itu agar mereka mau berdamai dengan Pendawa. Tiba-tiba saja Destrorastro merasakan kabut tebal bergantung di atas langit istana Hastinapura. Pada usia senjanya ia bukannya merasakan bahagian hidup sebagai mantan penguasa yang disegani, melainkan justru terus dibani oleh tindakan culas anak-anaknya yang haus harta dan kekuasaan. Ketika Destrorastro didera kegalauan, usai kekalahan pedih dan menyakitkan dalam permainan dadu yang licik dan panas, Pendawa tersaruk-saruk meninggalkan istana Hastinapura dengan tubuh limbung. Rakyat Hastinapura dari berbagai lapis dan strata sosial menyaksikan kekalahan itu dengan perasaan perih dan menyayat. Mereka berjubel di pinggir jalan, bergelantungan di pepohonan, berjejal di atas bebungan atap rumah dengan wajah tertunduk dan masgul. Para pengendara yang tengah melintas buru-buru berhenti lantas menduduk takzim dengan memendam kepedihan tak terperikan. Mereka tak kuasa menahan gelombang air mata ketika menyaksikan langkah gontai para putra Pandawa yang dekil dan bertelanjang kaki menuju kawasan rimba belantara yang wingit dan misterius. Seisi kota tersuruk dalam lembah kepedihan, ngelangut. Destrorastro mendesah, dadanya turun naik, kegalauan tampak menyeliputi dahinya yang berkerutan, hatinya gerah. AC di kamar pribadinya tak sanggup juga menyejukkan hati dan jiwanya. Dalam layar memorinya terbentang derita keponakan-keponakannya Pendawa yang harus tersingkir dari Hastinapura akibat kelicikan Sengkuni dan putra-putranya. Untuk mengurai kegalauan hatinya, penguasa Hastinapura itu curhat bersama Widura. Wid, sampean bisa menceritakan suasana keberangkatan para keponakanku ke tempat pengasingannya? Tanya Destrorastro sembari berupaya mengeriapkan bola matanya yang gelap. Sementara itu di sudut ruang yang lain, Duryudana dan saudara-saudaranya tampak menikmati suasana pesta kemenangan yang masih tersisa. Sesekali suara tawa membuncah bersambung-sambukan. Menyedihkan sekaligus mengharukan. Yudhistira berjalan tertatih dengan wajah tertutup kain. Bima berjalan gontai dengan wajah tertunduk. Arjuna berjalan paling depan sambil melantunkan syair-syair elegi yang getir. Nakula dan Sadewa berjalan di belakang Yudhistira, tubuh mereka dekil dan penuh debu. Drupadi berjalan di samping Yudhistira. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya yang basah oleh air mata kepedihan. Jawab Widura dengan dada sesak. Hati Destrorastro semakin cemas dan galau. Bagaimana respon rakyat Hastinapura? Itulah yang mengharukan. Rakyat dari berbagai lini dan strata sosial tetap mengeluh-elukan para Pandawa. Sebaliknya mereka membenci dan mengutuk tindakan para Kurawa yang dianggap zalim dan biadab. Izinkan aku akan mengulangi kata-kata yang mereka ucapkan. Pemimpin kita telah meninggalkan kita. Celakalah bangsa Kuru yang membiarkan ini tetap terjadi. Anak-anak Destrorastro, terkutuklah kalian karena telah mengusir putra-putra Pandu ke hutan. Mendengar penuturan Widura, Destrorastro menelan ludah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, jakunnya naik turun. Seperti itukah? Benar-benar sebuah pertanda buruk.
Bagaimana roda pemerintahan negeri ini bisa berjalan mulus kalau rakyat memusuhi pemerintahnya sendiri? Ketika Distro dan Widura sedang terlibat curhat serius, tiba-tiba muncul Profesor Narodo dengan gerakan yang begitu cepat dan terlatih. Dengan wajah yang kurang bersahabat, guru besar bertubuh pendek itu meradang. Distro dan Widura, camkan kata-kataku ini. 14 tahun mendatang terhitung sejak hari ini, Kurawa akan hancur akibat kejahatan Duryudana. Entah. Usai menyampaikan ultimatum, Profesor Narodo berkelibat begitu cepat meninggalkan istana Hastinapura. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih menikmati sisa pesta kemenangan tersentak ketika mendengar ancaman yang demikian lantang dan tajam itu. Wajah mereka tampak cemas. Ultimatum Profesor Narodo mereka rasakan seperti rajaman pisau silet di ulu hati. Perih. Mereka pun bergerak cepat menemui Profesor Durna dengan langkah sempoyongan akibat racun minuman keras. Dengan vokal berbaur minuman keras, Duryudana menghibah agar sang guru besar itu tidak meninggalkan Hastinapura. Kami mohon dengan sangat agar sampean tidak meninggalkan kami apapun yang terjadi. Pinta Duryudana sembari melemparkan tatapan mata ke wajah saudara-saudaranya yang berkerumun di belakangnya. Aku percaya kata-kata Profesor Narodo itu bukan isapan jempol. Dia seorang guru besar yang telah teruji integritasnya dan tak mudah diajak berselingkuh dengan kekuasaan. Meskipun demikian, aku tetap berada di pihak kalian. Bumi Hastinapura telah menghidupiku selama ini. Aku akan berjuang untuk kalian meskipun langit harus runtuh menimpa aku. Jawab Profesor Durna tegas. Duryudana dan saudara-saudaranya mengangguk-angguk dan tersenyum puas. Ini bagian dari dinamika hidup. Aku juga mesti ikut bertanggung jawab ketika aku telah menggulingkan dan menghina Drupada karena amarah dan dendam. Akibat peristiwa berdarah itu, Drupada terus berdoa dan melakukan ritual agar dianugerahi anak laki-laki yang diharapkan mampu membalas dendam terhadap keculasanku. Doa Drupada agaknya dikabulkan, konon anak laki-laki bernama Distro Jumono itulah yang akan membunuhku. Seperti telah menjadi suratan takdir. Dia akhirnya menjadi ipar Pendawa dan sekutu paling militan. Lanjut Profesor Durna dengan bola mata berkaca-kaca. Para Kurawa saling berpandangan. Lantas apa yang mesti kami lakukan, Prof? Tanya Dursasana. Waktu akan terus bergerak, siapa menuai bangin? Waktu akan terus bergerak, siapa menuai angin bakal menuai badai. Jangan buang-buang waktu untuk berbuat kebajikan. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Hindarkan perbuatan tercela dan terkutuk. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan sebelum segalanya terlambat. Dan pada tahun ke-14, prahara itu benar-benar telah menanti kalian. Berdamailah kalian dengan Pandawa. Nasihat Prof. Durna agaknya membuat Kurawa kecewa. Mereka bergegas meninggalkan Profesor Durna tanpa pamit. Sementara itu di tempat yang lain, dalam perjalanan menuju sebuah villa, Sanjaya, asisten pribadi Distro menangkap selimut kabut di wajah majikannya. Iseng-iseng ia bertanya, Bapak, adakah sesuatu yang membuat hati Bapak galau hingga tampak murung seperti ini? Memang benar, Sanjaya. Aku sedih melihat permusuhan antara anak-anakku dan para keponakanku Pendowo. Aku tak tega menyaksikan Pendawa dinistakan dan dilukai hatinya. Saya juga berpikir demikian, Bapak. Saya ingat kata orang bijak, orang yang menanam pasti bakal memetik hasilnya. Saya justru kasihan nanti melihat nasib putra-putra Bapak. Maaf, saya tidak tahu azab apa yang akan menimpanya kelak. Namun yang pasti azab itu pasti akan datang. Penghinaan dan pelecehan terhadap Non Drupadi, putri kesayangan Tuan Drupada, penguasa Pancala, sama saja membuka lubang kehancuran terhadap nasib putra-putra Bapak. Sungguh aku sendiri tidak mengerti, Sanjaya. Kenapa aku bisa ikut-ikutan terseret ke jalan kelestaan anak-anakku yang gila harta dan kekuasaan? Kenapa juga aku gagal menghentikan nafsu bejat anak-anakku sendiri? Usai berkata demikian, pikiran Distro menerawang entah kemana. Dalam layar memorinya tiba-tiba muncul bayangan Widura yang selalu mengingatkannya akan sebuah bencana besar yang akan menimpa keturunan bangsa Kuru akibat kebencian Kurawa terhadap Pandawa.
Widura selalu mengingatkan dirinya terhadap kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Duryudana, bahkan menipu Pandawa dengan cara-cara licik dan biadab melalui permainan judi. Selain Profesor Drona yang harus ikut bertanggung jawab untuk menghentikan perilaku culas yang telah dilakukan para Kurawa, menurut Widura, Dhestharashtra sebagai orang tua memiliki kewajiban utama untuk menjewer para Kurawa atas perbuatan-perbuatan busuknya terhadap Pandawa. Widura juga menyarankan agar para Pandawa dipanggil kembali ke Hastinapura dan dibebaskan dari hutan pengasingan. Semua itu menjadi kewajiban Mas Dhestharashtra sebagai orang tua. Jangan sampai keponakan-keponakanku terus terlibat dalam perilaku dendam dan kebencian yang tidak berkesudahan, kata Widura pada sore yang gerah. Semula Dhestharashtra memang menyimak dan mengiyakan kata-kata Widura. Namun lama-lama bosan juga mendengarkan khotbah-khotbah Widura yang klise dan terus diulang-ulang hingga akhirnya kesabarannya benar-benar berada di titik nol. Widura, diam! Nada bicaramu selalu saja memihak Pandawa. Tak sejengkal pun ada kebaikan di pihak anak-anakku. Kamu memang menjengkelkan. Sekarang tinggal pilih, mau tetap berada di Hastinapura atau mengasingkan diri di hutan bersama Pandawamu itu. Begitulah. Akhirnya Widura lebih memilih hidup bersama Pandawa di hutan pengasingan yang wingit dan misterius. Meski jauh dari sentuhan kemewahan hidup, Widura justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun tidak demikian halnya dengan Dhestharashtra. Sepeninggal Widura, hatinya semakin cemas dan galau. Ia menyesal telah mengusir Widura yang arif dan bijak, bahkan kini telah bergabung bersama Pandawa. Oleh karena itu, di tengah beban kegalauan yang terus menggelayuti batinnya, ia meminta Sanjaya, asisten pribadinya, untuk menjemput Widura agar kembali ke Hastinapura. Dengan siasat diplomasi tingkat tinggi, Sanjaya berhasil meyakinkan Widura hingga akhirnya mau kembali ke Hastinapura. Pada sebuah siang yang panas, Mahaguru Matriya yang dikenal dengan hasil terawangannya yang jitu dan futuristik bertandang ke istana Hastinapura. Dhestharashtra menyambutnya dengan ramah dan takzim. Selamat siang dan selamat datang di Hastinapura, Mahaguru Matriya. Aku yakin Mahaguru pasti telah bertemu dengan keponakan-keponakanku Pandawa yang aku sayangi di Tan Kurunjogala. Bagaimana kabar mereka? Semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa, sambut Dhestharashtra sembari mengeriapkan bola matanya yang gelap. Ya, kebetulan aku bertemu dengan Yudhistira di hutan Kamyoko. Para pengamat, cendekiawan, tokoh LSM, dan tokoh-tokoh lintas agama rupanya datang silih berganti menemui dia. Dari sana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di Hastinapura. Aku betul-betul terkejut dan menyayangkan mengapa peristiwa pahit itu mesti terjadi, dan terkesan ada proses pembiaran oleh penguasa Hastinapura, termasuk oleh Mahaguru Bhisma yang ada di sini. Saut Mahaguru Matriya dengan vokal yang lantang dan tertata. Dhestharashtra terkejut. Ia tak menduga kalau Mahaguru yang sangat dihormatinya itu akan melontarkan kata-kata pedas yang menohok ulu hatinya. Namun ia terus mencoba menahan gejolak amarah yang hendak menjebol gendang batinnya. Tak lama kemudian Mahaguru Matriya menemui Duryudana. Dengan tenang, ia menasihati Duryudana agar berdamai dengan Pandawa. Ketahuilah Duryudana, selain karena Pandawa makin hebat lantaran mendapat gembelingan dari para cendekiawan dan tokoh-tokoh spiritual, Drupada dan Kresna ada di belakang mereka. Oleh karena itu berdamailah dengan mereka, kalian takkan sanggup menghadapi mereka, kata Mahaguru Matriya. Namun nasihat itu justru ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan kepada para Kurawa. Dengan sikap arogan, Duryudana menentang keras supaya perdamaian itu. Dia tertawa sembari menepuk-nepuk pahanya dan meludah dengan congkak. Ia tidak meresponnya dan segera berkelebat pergi dari ruangan. Mahaguru Matriya berang. Sikap Duryudana benar-benar telah mengusik kredibilitasnya sebagai seorang Mahaguru yang amat disegani. Duryudana, camkan kata-kataku. Kesombonganmu dengan cara menepuk paha dan meludah sembarangan untuk melecehkan orang akan membunuh dirimu sendiri. Ingatlah, pahamu yang kamu tepuk itu kelak akan terbelah menjadi dua oleh keperkasaan Bima. Kamu sendiri akan tewas mengenaskan dalam pertempuran, kutuk Mahaguru Matriya dengan amarah yang memuncak.
Destrorastra kembali tersentak. Mendengar kutukan Mahaguru Matriya itu, ia bergas mendekatinya lantas menghibah meminta maaf atas perilaku Duryudana. Namun kutukan terlanjur meluncur dari mulut Mahaguru Matriya. Kutukan itu hanya bisa dihentikan jika Kurawa mau berdamai dengan Pandawa. Destrorastra makin tak sanggup mendirikan gelombang kegelisahan yang membordir jiwa dan batinnya. Ia tak bisa membayangkan kalau kutukan itu benar-benar terjadi. Ia tak ingin putranya Duryudana tewas mengenaskan di medan pertempuran. Meskipun demikian, ia juga tak mudah meluluhkan hati anak tercintanya itu agar mereka mau berdamai dengan Pandawa. Tiba-tiba saja Destrorastra merasakan kabut tebal bergantung di atas langit istana Hastinapura. Pada usia senjanya, ia bukannya merasakan bahagian hidup sebagai mantan penguasa yang disegani, melainkan justru terus dibani oleh tindakan culas anak-anaknya yang haus harta dan kekuasaan. Ketika Destrorastra didera kegalauan, usai kekalahan pedih dan menyakitkan dalam permainan dadu yang licik dan panas, Pandawa tersaruk-saruk meninggalkan istana Hastinapura dengan tubuh limbung. Rakyat Hastinapura dari berbagai lapis dan strata sosial menyaksikan kekalahan itu dengan perasaan perih dan menyayat. Mereka berjubel di pinggir jalan, bergelantungan di pepohonan, berjejal di atas bebungan atap rumah dengan wajah tertunduk dan masgul. Para pengendara yang tengah melintas buru-buru berhenti lantas menduduk takzim dengan memendam kepedihan tak terperikan. Mereka tak kuasa menahan gelombang air mata ketika menyaksikan langkah gontai para putra Pandawa yang dekil dan bertelanjang kaki menuju kawasan rimba belantara yang wingit dan misterius. Seisi kota tersuruk dalam lembah kepedihan, ngelangut. Destrorastra mendesah, dadanya turun naik, kegalauan tampak menyeliputi dahinya yang berkerutan, hatinya gerah. AC di kamar pribadinya tak sanggup juga menyejukkan hati dan jiwanya. Dalam layar memorinya terbentang derita keponakan-keponakannya Pandawa yang harus tersingkir dari Hastinapura akibat kelicikan Sengkuni dan putra-putranya. Untuk mengurai kegalauan hatinya, penguasa Hastinapura itu curhat bersama Widura. Wid, sampean bisa menceritakan suasana keberangkatan para keponakanku ke tempat pengasingannya? Tanya Destrorastra sembari berupaya mengeriapkan bola matanya yang gelap. Sementara itu di sudut ruang yang lain, Duryudana dan saudara-saudaranya tampak menikmati suasana pesta kemenangan yang masih tersisa. Sesekali suara tawa membuncah bersambung-sambukan. Menyedihkan sekaligus mengharukan. Yudhistira berjalan tertatih dengan wajah tertutup kain. Bima berjalan guntai dengan wajah tertunduk. Arjuna berjalan paling depan sambil melantunkan syair-syair elegi yang getir. Nakula dan Sadewa berjalan di belakang Yudhistira, tubuh mereka dekil dan penuh debu. Drupadi berjalan di samping Yudhistira. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya yang basah oleh air mata kepedihan. Jawab Widura dengan dada sesak. Hati Destrorastra semakin cemas dan galau. Bagaimana respon rakyat Hastinapura? Itulah yang mengharukan. Rakyat dari berbagai lini dan strata sosial tetap mengeluh-elukan para Pandawa. Sebaliknya mereka membenci dan mengutuk tindakan para Kurawa yang dianggap zalim dan biadab. Izinkan aku akan mengulangi kata-kata yang mereka ucapkan. Pemimpin kita telah meninggalkan kita. Celakalah bangsa Kuru yang membiarkan ini tetap terjadi. Anak-anak Destrorastra, terkutuklah kalian karena telah mengusir putra-putra Pandu ke hutan. Mendengar penuturan Widura, Destrorastra menelan ludah.
Dadanya tiba-tiba terasa sesak, jakunnya naik turun. Seperti itukah? Benar-benar sebuah pertanda buruk. Bagaimana roda pemerintahan negeri ini bisa berjalan mulus kalau rakyat memusuhi pemerintahnya sendiri? Ketika Distro-Rastro dan Widura sedang terlibat curhat serius, tiba-tiba muncul Profesor Narodo dengan gerakan yang begitu cepat dan terlatih. Dengan wajah yang kurang bersahabat, guru besar bertubuh pendek itu meradang. Distro-Rastro dan Widura, camkan kata-kataku ini. 14 tahun mendatang terhitung sejak hari ini, Kurawa akan hancur akibat kejahatan Duryudana. Entah. Usai menyampaikan ultimatum, Profesor Narodo berkelebat begitu cepat meninggalkan istana Hastinapura. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih menikmati sisa-sisa pesta kemenangan tersentak ketika mendengar ancaman yang demikian lantang dan tajam itu. Wajah mereka tampak cemas. Ultimatum Profesor Narodo mereka rasakan seperti rajaman pisau silet di ulu hati. Perih. Mereka pun bergerak cepat menemui Profesor Durna dengan langkah sempoyongan akibat racun minuman keras. Dengan vokal berbaur minuman keras, Duryudana menghibah agar sang guru besar itu tidak meninggalkan Hastinapura. Kami mohon dengan sangat agar sampean tidak meninggalkan kami apapun yang terjadi. Pinta Duryudana sembari melemparkan tatapan mata ke wajah saudara-saudaranya yang berkerumun di belakangnya. Aku percaya kata-kata Profesor Narodo itu bukan isapan jempol. Dia seorang guru besar yang telah teruji integritasnya dan tak mudah diajak berselingkuh dengan kekuasaan. Meskipun demikian, aku tetap berada di pihak kalian. Bumi Hastinapura telah menghidupiku selama ini. Aku akan berjuang untuk kalian meskipun langit harus runtuh menimpa aku. Jawab Profesor Durna tegas. Duryudana dan saudara-saudaranya manggut-manggut dan tersenyum puas. Ini bagian dari dinamika hidup. Aku juga mesti ikut bertanggung jawab ketika aku telah menggulingkan dan menghina Drupada karena amarah dan dendam. Akibat peristiwa berdarah itu, Drupada terus berdoa dan melakukan ritual agar dianugerahi anak laki-laki yang diharapkan mampu membalas dendam terhadap keculasanku. Doa Drupada agaknya dikabulkan, konon anak laki-laki bernama Destro Jumono itulah yang akan membunuhku. Seperti telah menjadi suratan takdir. Dia akhirnya menjadi ipar Pendawa dan sekutu paling militan. Lanjut Profesor Durna dengan bola mata berkaca-kaca. Para Kurawa saling berpandangan. Lantas apa yang mesti kami lakukan, Prof? Tanya Dursasana. Waktu akan terus bergerak, siapa menuai bangin? Waktu akan terus bergerak, siapa menuai angin bakal menuai badai. Jangan buang-buang waktu untuk berbuat kebajikan. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Hindarkan perbuatan tercela dan terkutuk. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan sebelum segalanya terlambat. Dan pada tahun ke-14, prahara itu benar-benar telah menanti kalian. Berdamailah kalian dengan Pandawa. Nasihat Prof. Durna agaknya membuat Kurawa kecewa. Mereka bergegas meninggalkan Profesor Durna tanpa pamit. Sementara itu di tempat yang lain, dalam perjalanan menuju sebuah villa, Sanjaya, asisten pribadi Destro-Rastro, menangkap selimut kabut di wajah majikannya. Iseng-iseng ia bertanya, Bapak, adakah sesuatu yang membuat hati Bapak galau hingga tampak murung seperti ini? Memang benar, Sanjaya. Aku sedih melihat permusuhan antara anak-anakku dan para keponakanku Pendowo. Aku tak tega menyaksikan Pendawa dinistakan dan dilukai hatinya. Saya juga berpikir demikian, Bapak. Saya ingat kata orang bijak, orang yang menanam pasti bakal memetik hasilnya. Saya justru kasihan nanti melihat nasib putra-putra Bapak. Maaf, saya tidak tahu azab apa yang akan menimpanya kelak. Namun yang pasti azab itu pasti akan datang. Penghinaan dan pelecehan terhadap Non Drupadi, putri kesayangan Tuan Drupada, penguasa Pancala, sama saja membuka lubang kehancuran terhadap nasib putra-putra Bapak. Sungguh aku sendiri tidak mengerti, Sanjaya. Kenapa aku bisa ikut-ikutan terseret ke jalan kelestaan anak-anakku yang gila harta dan kekuasaan? Kenapa juga aku gagal menghentikan nafsu bejat anak-anakku sendiri? Usai berkata demikian, pikiran Destro-Rastro menerawang entah kemana.
Dalam layar memorinya tiba-tiba muncul bayangan Widura yang selalu mengingatkannya akan sebuah bencana besar yang akan menimpa keturunan bangsa Kuru akibat kebencian Kurawa terhadap Pandawa. Widura selalu mengingatkan dirinya terhadap kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Duryudana, bahkan menipu Pandawa dengan cara-cara licik dan biadab melalui permainan judi. Selain Profesor Durna yang harus ikut bertanggung jawab untuk menghentikan perilaku culas yang telah dilakukan para Kurawa, menurut Widura, Destrorastra sebagai orang tua memiliki kewajiban utama untuk menjewer para Kurawa atas perbuatan-perbuatan busuknya terhadap Pandawa. Widura juga menyarankan agar para Pandawa dipanggil kembali ke Hastinapura dan dibebaskan dari hutan pengasingan. Semua itu menjadi kewajiban Mas Destrorastra sebagai orang tua. Jangan sampai keponakan-keponakanku terus terlibat dalam perilaku dendam dan kebencian yang tidak berkesudahan, kata Widura pada sore yang gerah. Semula Destrorastra memang menyimak dan mengiyakan kata-kata Widura. Namun lama-lama bosan juga mendengarkan khotbah-khotbah Widura yang klise dan terus diulang-ulang hingga akhirnya kesabarannya benar-benar berada di titik nol. Widura, diam! Nada bicaramu selalu saja memihak Pandawa. Tak sejengkal pun ada kebaikan di pihak anak-anakku. Kamu memang menjengkelkan. Sekarang tinggal pilih, mau tetap berada di Hastinapura atau mengasingkan diri di hutan bersama Pandawamu itu. Begitulah. Akhirnya Widura lebih memilih hidup bersama Pandawa di hutan pengasingan yang wingit dan misterius. Meski jauh dari sentuhan kemewahan hidup, Widura justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun tidak demikian halnya dengan Destrorastra. Sepeninggal Widura hatinya semakin cemas dan galau. Ia menyesal telah mengusir Widura yang arif dan bijak, bahkan kini telah bergabung bersama Pandawa. Oleh karena itu, di tengah beban kegalauan yang terus menggelayuti batinnya, ia meminta Sanjaya, asisten pribadinya, untuk menjemput Widura agar kembali ke Hastinapura. Dengan siasat diplomasi tingkat tinggi, Sanjaya berhasil meyakinkan Widura hingga akhirnya mau kembali ke Hastinapura. Pada sebuah siang yang panas, Mahaguru Matriya yang dikenal dengan hasil terawangannya yang jitu dan futuristik bertandang ke istana Hastinapura. Destrorastra menyambutnya dengan ramah dan takzim. Selamat siang dan selamat datang di Hastinapura, Mahaguru Matriya. Aku yakin Mahaguru pasti telah bertemu dengan keponakan-keponakanku Pandawa yang aku sayangin di Tan Kurunjogala. Bagaimana kabar mereka? Semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa, sambut Destrorastra sembari mengeriapkan bola matanya yang gelap. Ya, kebetulan aku bertemu dengan Yudhistira di hutan Kamiyoko. Para pengamat, cendekiawan, tokoh LSM, dan tokoh-tokoh lintas agama rupanya datang silih berganti menemui dia. Dari sana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di Hastinapura. Aku betul-betul terkejut dan menyayangkan mengapa peristiwa pahit itu mesti terjadi dan terkesan ada proses pembiaran oleh penguasa Hastinapura, termasuk oleh Mahaguru Bhisma yang ada di sini. Saut Mahaguru Matriya dengan vokal yang lantang dan tertata. Destrorastra terkejut. Ia tak menduga kalau Mahaguru yang sangat dihormatinya itu akan melontarkan kata-kata pedas yang menohok ulu hatinya. Namun ia terus mencoba menahan gejolak amarah yang hendak menjebol gendang batinnya. Tak lama kemudian Mahaguru Matriya menemui Duryudana. Dengan tenang, ia menasihati Duryudana agar berdamai dengan Pandawa. Ketahuilah Duryudana, selain karena Pandawa makin hebat lantaran mendapat gembelingan dari para cendekiawan dan tokoh-tokoh spiritual, Drupada dan Kresna ada di belakang mereka. Oleh karena itu berdamailah dengan mereka, kalian takkan sanggup menghadapi mereka, kata Mahaguru Matriya. Namun nasihat itu justru ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan kepada para Kurawa. Dengan sikap arogan, Duryudana menentang keras supaya perdamaian itu. Dia tertawa sembari menepuk-nepuk pahanya dan meludah dengan congkak. Ia tidak meresponnya dan segera berkelebat pergi dari ruangan. Mahaguru Matriya berang. Sikap Duryudana benar-benar telah mengusik kredibilitasnya sebagai seorang Mahaguru yang amat disegani. Duryudana, camkan kata-kataku. Kesombonganmu dengan cara menepuk paha dan meludah sembarangan untuk melecehkan orang akan membunuh dirimu sendiri. Ingatlah,
Pahamu yang kamu tempuh itu kelak akan terbelah menjadi dua oleh keperkasaan Bima. Kamu sendiri akan tewas mengenaskan dalam pertempuran. Kutuk Mahaguru Matriya dengan amarah yang memuncak. Destrorastra kembali tersentak. Mendengar kutukan Mahaguru Matriya itu, ia bergas mendekatinya lantas menghibah meminta maaf atas perilaku Duryudana. Namun kutukan terlanjur meluncur dari mulut Mahaguru Matriya. Kutukan itu hanya bisa dihentikan jika Kurawa mau berdamai dengan Pandawa. Destrorastra makin tak sanggup mendirikan gelombang kegelisahan yang membobardir jiwa dan batinnya. Ia tak bisa membayangkan kalau kutukan itu benar-benar terjadi. Ia tak ingin putranya Duryudana tewas mengenaskan di medan pertempuran. Meskipun demikian, ia juga tak mudah meluluhkan hati anak tercintanya itu agar mereka mau berdamai dengan Pandawa. Tiba-tiba saja Destrorastra merasakan kabut tebal bergantung di atas langit istana Hastinapura. Pada usia senjanya ia bukannya merasakan bahagian hidup sebagai mantan penguasa yang disegani, melainkan justru terus dibani oleh tindakan culas anak-anaknya yang haus harta dan kekuasaan. Ketika Destrorastra didera kegalauan, usai kekalahan pedih dan menyakitkan dalam permainan dadu yang licik dan panas, Pandawa tersaruk-saruk meninggalkan istana Hastinapura dengan tubuh limbung. Rakyat Hastinapura dari berbagai lapis dan strata sosial menyaksikan kekalahan itu dengan perasaan perih dan menyayat. Mereka berjubel di pinggir jalan, bergelantungan di pepohonan, berjejal di atas bebungan atap rumah dengan wajah tertunduk dan masgul. Para pengendara yang tengah melintas buru-buru berhenti lantas menduduk takzim dengan memendam kepedihan tak terperikan. Mereka tak kuasa menahan gelombang air mata ketika menyaksikan langkah gontai para putra Pandawa yang degil dan bertelanjang kaki menuju kawasan rimba belantara yang wingit dan misterius. Seisi kota tersuruk dalam lembah kepedihan, ngelangut. Destrorastra mendesah, dadanya turun naik, kegalauan tampak menyeliputi dahinya yang berkerutan, hatinya gerah. AC di kamar pribadinya tak sanggup juga menyejukkan hati dan jiwanya. Dalam layar memorinya terbentang derita keponakan-keponakannya Pandawa yang harus tersingkir dari Hastinapura akibat kelicikan Sengkuni dan putra-putranya. Untuk mengurai kegalauan hatinya, penguasa Hastinapura itu curhat bersama Widura. Wid, sampean bisa menceritakan suasana keberangkatan para keponakanku ke tempat pengasingannya? Tanya Destrorastra sembari berupaya mengeriapkan bola matanya yang gelap. Sementara itu di sudut ruang yang lain, Duryudana dan saudara-saudaranya tampak menikmati suasana pesta kemenangan yang masih tersisa. Sesekali suara tawa membuncah bersambung-sambukan. Menyedihkan sekaligus mengharukan. Yudhistira berjalan tertatih dengan wajah tertutup kain. Bima berjalan guntai dengan wajah tertunduk. Arjuna berjalan paling depan sambil melantunkan syair-syair elegi yang getir. Nakula dan Sadewa berjalan di belakang Yudhistira, tubuh mereka degil dan penuh debu. Drupadi berjalan di samping Yudhistira. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya yang basah oleh air mata kepedihan. Jawab Widura dengan dada sesak. Hati Destrorastra semakin cemas dan galau. Bagaimana respon rakyat Hastinapura? Itulah yang mengharukan. Rakyat dari berbagai lini dan strata sosial tetap mengeluh-elukan para Pandawa. Sebaliknya mereka membenci dan mengutuk tindakan para Kurawa yang dianggap zalim dan biadab. Izinkan aku akan mengulangi kata-kata yang mereka ucapkan. Pemimpin kita telah meninggalkan kita. Celakalah bangsa Kuru yang membiarkan ini tetap terjadi.
Anak-anak Dhritarashtra, terkutuklah kalian karena telah mengusir putra-putra Pandu ke hutan. Mendengar penuturan Widura, Dhritarashtra menelan ludah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, jakunnya naik turun. Seperti itukah? Benar-benar sebuah pertanda buruk. Bagaimana roda pemerintahan negeri ini bisa berjalan mulus kalau rakyat memusuhi pemerintahnya sendiri? Ketika Dhritarashtra dan Widura sedang terlibat curhat serius, tiba-tiba muncul Profesor Narada dengan gerakan yang begitu cepat dan terlatih. Dengan wajah yang kurang bersahabat, guru besar bertubuh pendek itu meradang. Dhritarashtra dan Widura, camkan kata-kataku ini. 14 tahun mendatang terhitung sejak hari ini, Kurawa akan hancur akibat kejahatan Duryudana. Entah. Usai menyampaikan ultimatum, Profesor Narada berkelibat begitu cepat meninggalkan istana Hastinapura. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih menikmati sisa pesta kemenangan tersentak ketika mendengar ancaman yang demikian lantang dan tajam itu. Wajah mereka tampak cemas. Ultimatum Profesor Narada mereka rasakan seperti rajaman pisau silet di ulu hati. Perih. Mereka pun bergerak cepat menemui Profesor Durna dengan langkah sempoyongan akibat racun minuman keras. Dengan vokal berbaur minuman keras, Duryudana menghibah agar sang guru besar itu tidak meninggalkan Hastinapura. Kami mohon dengan sangat agar sampean tidak meninggalkan kami apapun yang terjadi. Pinta Duryudana sembari melemparkan tatapan mata ke wajah saudara-saudaranya yang berkerumun di belakangnya. Aku percaya kata-kata Profesor Narada itu bukan isapan jempol. Dia seorang guru besar yang telah teruji integritasnya dan tak mudah diajak berselingkuh dengan kekuasaan. Meskipun demikian, aku tetap berada di pihak kalian. Bumi Hastinapura telah menghidupiku selama ini. Aku akan berjuang untuk kalian meskipun langit harus runtuh menimpa aku. Jawab Profesor Durna tegas. Duryudana dan saudara-saudaranya manggut-manggut dan tersenyum puas. Ini bagian dari dinamika hidup. Aku juga mesti ikut bertanggung jawab ketika aku telah menggulingkan dan menghina Drupada karena amarah dan dendam. Akibat peristiwa berdarah itu, Drupada terus berdoa dan melakukan ritual agar dianugerahi anak laki-laki yang diharapkan mampu membalas dendam terhadap keculasanku. Doa Drupada agaknya dikabulkan, konon anak laki-laki bernama Destrojumna itulah yang akan membunuhku. Seperti telah menjadi suratan takdir, dia akhirnya menjadi ipar Pendawa dan sekutu paling militan. Lanjut Profesor Durna dengan bola mata berkaca-kaca. Para Kurawa saling berpandangan. Lantas apa yang mesti kami lakukan, Prof? Tanya Dursasana. Waktu akan terus bergerak, siapa menuai bangin? Waktu akan terus bergerak, siapa menuai angin bakal menuai badai. Jangan buang-buang waktu untuk berbuat kebajikan. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Hindarkan perbuatan tercela dan terkutuk. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan sebelum segalanya terlambat. Dan pada tahun ke-14, prahara itu benar-benar telah menanti kalian. Berdamailah kalian dengan Pandawa. Nasihat Prof. Durna agaknya membuat Kurawa kecewa. Mereka bergas meninggalkan Profesor Durna tanpa pamit. Sementara itu di tempat yang lain, dalam perjalanan menuju sebuah villa, Sanjaya, asisten pribadi Dhritarashtra, menangkap selimut kabut di wajah majikannya. Iseng-iseng ia bertanya, "Bapak, adakah sesuatu yang membuat hati Bapak galau hingga tampak murung seperti ini?" Memang benar, Sanjaya. Aku sedih melihat permusuhan antara anak-anakku dan para keponakanku Pendowo. Aku tak tega menyaksikan Pendawa dinistakan dan dilukai hatinya. Saya juga berpikir demikian, Bapak. Saya ingat kata orang bijak, orang yang menanam pasti bakal memetik hasilnya. Saya justru kasihan nanti melihat nasib putra-putra Bapak. Maaf, saya tidak tahu azab apa yang akan menimpanya kelak. Namun yang pasti azab itu pasti akan datang. Penghinaan dan pelecehan terhadap non Drupadi, putri kesayangan Tuan Drupada, penguasa Pancala, sama saja membuka lubang kehancuran terhadap nasib putra-putra Bapak. Sungguh aku sendiri tidak mengerti, Sanjaya.
Kenapa aku bisa ikut-ikutan terseret ke jalan kelestaan anak-anakku yang gila harta dan kekuasaan? Kenapa juga aku gagal menghentikan nafsu bejat anak-anakku sendiri? Usai berkata demikian, pikiran Destrorastro menerawang entah kemana. Dalam layar memorinya tiba-tiba muncul bayangan Widura yang selalu mengingatkannya akan sebuah bencana besar yang akan menimpa keturunan bangsa Kuru akibat kebencian Kurawa terhadap Pandawa. Widura selalu mengingatkan dirinya terhadap kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Duryudana, bahkan menipu Pandawa dengan cara-cara licik dan biadab melalui permainan judi. Selain Profesor Durna yang harus ikut bertanggung jawab untuk menghentikan perilaku culas yang telah dilakukan para Kurawa, menurut Widura, Destrorastro sebagai orang tua memiliki kewajiban utama untuk menjewer para Kurawa atas perbuatan-perbuatan busuknya terhadap Pandawa. Widura juga menyarankan agar para Pandawa dipanggil kembali ke Hastinapura dan dibebaskan dari hutan pengasingan. Semua itu menjadi kewajiban Mas Destrorastra sebagai orang tua. Jangan sampai keponakan-keponakanku terus terlibat dalam perilaku dendam dan kebencian yang tidak berkesudahan, kata Widura pada sore yang gerah. Semula Destrorastro memang menyimak dan mengiyakan kata-kata Widura. Namun lama-lama bosan juga mendengarkan khotbah-khotbah Widura yang klise dan terus diulang-ulang hingga akhirnya kesabarannya benar-benar berada di titik nol. Widura, diam! Nada bicaramu selalu saja memihak Pandawa. Tak sejengkal pun ada kebaikan di pihak anak-anakku. Kamu memang menjengkelkan. Sekarang tinggal pilih, mau tetap berada di Hastinapura atau mengasingkan diri di hutan bersama Pandawamu itu. Begitulah. Akhirnya Widura lebih memilih hidup bersama Pandawa di hutan pengasingan yang wingit dan misterius. Meski jauh dari sentuhan kemewahan hidup, Widura justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun tidak demikian halnya dengan Destrorastro. Sepeninggal Widura hatinya semakin cemas dan galau. Ia menyesal telah mengusir Widura yang arif dan bijak, bahkan kini telah bergabung bersama Pandawa. Oleh karena itu, di tengah beban kegalauan yang terus menggelayuti batinnya, ia meminta Sanjaya, asisten pribadinya, untuk menjemput Widura agar kembali ke Hastinapura. Dengan siasat diplomasi tingkat tinggi, Sanjaya berhasil meyakinkan Widura hingga akhirnya mau kembali ke Hastinapura. Pada sebuah siang yang panas, Mahaguru Matriya yang dikenal dengan hasil terawangannya yang jitu dan futuristik bertandang ke istana Hastinapura. Destrorastro menyambutnya dengan ramah dan takzim. Selamat siang dan selamat datang di Hastinapura, Mahaguru Matriya. Aku yakin Mahaguru pasti telah bertemu dengan keponakan-keponakanku Pandawa yang aku sayangin di Tan Kurunjogala. Bagaimana kabar mereka? Semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa, sambut Destrorastro sembari mengeriapkan bola matanya yang gelap. Ya, kebetulan aku bertemu dengan Yudhistira di hutan Kamiyoko. Para pengamat, cendekiawan, tokoh LSM, dan tokoh-tokoh lintas agama rupanya datang silih berganti menemui dia. Dari sana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di Hastinapura. Aku betul-betul terkejut dan menyayangkan mengapa peristiwa pahit itu mesti terjadi dan terkesan ada proses pembiaran oleh penguasa Hastinapura, termasuk oleh Mahaguru Bhisma yang ada di sini. Saut Mahaguru Matriya dengan vokal yang lantang dan tertata. Destrorastro terkejut. Ia tak menduga kalau Mahaguru yang sangat dihormatinya itu akan melontarkan kata-kata pedas yang menohok ulu hatinya. Namun ia terus mencoba menahan gejolak amarah yang hendak menjebol gendang batinnya. Tak lama kemudian Mahaguru Matriya menemui Duryudana. Dengan tenang, ia menasihati Duryudana agar berdamai dengan Pandawa. Ketahuilah Duryudana, selain karena Pandawa makin hebat lantaran mendapat gembelingan dari para cendekiawan dan tokoh-tokoh spiritual, Drupada dan Kresna ada di belakang mereka. Oleh karena itu berdamailah dengan mereka, kalian takkan sanggup menghadapi mereka, kata Mahaguru Matriya. Namun nasihat itu justru ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan kepada para Kurawa. Dengan sikap arogan, Duryudana menentang keras supaya perdamaian itu. Dia tertawa sembari menepuk-nepuk pahanya dan meludah dengan congkak. Ia tidak meresponnya dan segera berkelebat pergi dari ruangan.
Mahaguru Matriya berang. Sikap Duryudana benar-benar telah mengusik kredibilitasnya sebagai seorang Mahaguru yang amat disegani. Duryudana, camkan kata-kataku. Kesombonganmu dengan cara menepuk paha dan meludah sembarangan untuk melecehkan orang akan membunuh dirimu sendiri. Ingatlah, pahamu yang kamu tepuk itu kelak akan terbelah menjadi dua oleh keperkasaan Bima. Kamu sendiri akan tewas mengenaskan dalam pertempuran. Kutuk Mahaguru Matriya dengan amarah yang memuncak. Destrorastra kembali tersentak. Mendengar kutukan Mahaguru Matriya itu, ia bergas mendekatinya lantas menghibah meminta maaf atas perilaku Duryudana. Namun kutukan terlanjur meluncur dari mulut Mahaguru Matriya. Kutukan itu hanya bisa dihentikan jika Kurawa mau berdamai dengan Pandawa. Destrorastra makin tak sanggup mendirikan gelombang kegelisahan yang membobardir jiwa dan batinnya. Ia tak bisa membayangkan kalau kutukan itu benar-benar terjadi. Ia tak ingin putranya Duryudana tewas mengenaskan di medan pertempuran. Meskipun demikian, ia juga tak mudah meluluhkan hati anak tercintanya itu agar mereka mau berdamai dengan Pandawa. Tiba-tiba saja Destrorastra merasakan kabut tebal bergantung di atas langit istana Hastinapura. Pada usia senjanya, ia bukannya merasakan bahagian hidup sebagai mantan penguasa yang disegani, melainkan justru terus dibani oleh tindakan culas anak-anaknya yang haus harta dan kekuasaan. Ketika Destrorastra didera kegalauan, usai kekalahan pedih dan menyakitkan dalam permainan dadu yang licik dan panas, Pandawa tersaruk-saruk meninggalkan istana Hastinapura dengan tubuh limbung. Rakyat Hastinapura dari berbagai lapis dan strata sosial menyaksikan kekalahan itu dengan perasaan perih dan menyayat. Mereka berjubel di pinggir jalan, bergelantungan di pepohonan, berjejal di atas bebungan atap rumah dengan wajah tertunduk dan masgul. Para pengendara yang tengah melintas buru-buru berhenti lantas menduduk takzim dengan memendam kepedihan tak terperikan. Mereka tak kuasa menahan gelombang air mata ketika menyaksikan langkah gontai para putra Pandawa yang degil dan bertelanjang kaki menuju kawasan rimba belantara yang wingit dan misterius. Seisi kota tersuruk dalam lembah kepedihan, ngelangut. Destrorastra mendesah, dadanya turun naik, kegalauan tampak menyeliputi dahinya yang berkerutan, hatinya gerah. AC di kamar pribadinya tak sanggup juga menyejukkan hati dan jiwanya. Dalam layar memorinya terbentang derita keponakan-keponakannya Pandawa yang harus tersingkir dari Hastinapura akibat kelicikan Sengkuni dan putra-putranya. Untuk mengurai kegalauan hatinya, penguasa Hastinapura itu curhat bersama Widura. Wid, sampean bisa menceritakan suasana keberangkatan para keponakanku ke tempat pengasingannya? Tanya Destrorastra sembari berupaya mengeriapkan bola matanya yang gelap. Sementara itu di sudut ruang yang lain, Duryudana dan saudara-saudaranya tampak menikmati suasana pesta kemenangan yang masih tersisa. Sesekali suara tawa membuncah bersambung-sambukan. Menyedihkan sekaligus mengharukan. Yudhistira berjalan tertatih dengan wajah tertutup kain. Bima berjalan guntai dengan wajah tertunduk. Arjuna berjalan paling depan sambil melantunkan syair-syair elegi yang getir. Nakula dan Sadewa berjalan di belakang Yudhistira, tubuh mereka degil dan penuh debu. Drupadi berjalan di samping Yudhistira. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya yang basah oleh air mata kepedihan. Jawab Widura dengan dada sesak. Hati Destrorastra semakin cemas dan galau. Bagaimana respon rakyat Hastinapura? Itulah yang mengharukan. Rakyat dari berbagai lini dan strata sosial tetap mengeluh-elukan para Pandawa.
Sebaliknya mereka membenci dan mengutuk tindakan para Kurawa yang dianggap zalim dan biadab. Izinkan aku akan mengulangi kata-kata yang mereka ucapkan. Pemimpin kita telah meninggalkan kita. Celakalah bangsa Kuru yang membiarkan ini tetap terjadi. Anak-anak Dhritarashtra, terkutuklah kalian karena telah mengusir putra-putra Pandu ke hutan. Mendengar penuturan Widura, Dhritarashtra menelan ludah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, jakunnya naik turun. Seperti itukah? Benar-benar sebuah pertanda buruk. Bagaimana roda pemerintahan negeri ini bisa berjalan mulus kalau rakyat memusuhi pemerintahnya sendiri? Ketika Dhritarashtra dan Widura sedang terlibat curhat serius, tiba-tiba muncul Profesor Narada dengan gerakan yang begitu cepat dan terlatih. Dengan wajah yang kurang bersahabat, guru besar bertubuh pendek itu meradang. Dhritarashtra dan Widura, camkan kata-kataku ini. 14 tahun mendatang terhitung sejak hari ini, Kurawa akan hancur akibat kejahatan Duryudana. Entah. Usai menyampaikan ultimatum, Profesor Narada berkelibat begitu cepat meninggalkan istana Hastinapura. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih menikmati sisa-sisa pesta kemenangan tersentak ketika mendengar ancaman yang demikian lantang dan tajam itu. Wajah mereka tampak cemas. Ultimatum Profesor Narada mereka rasakan seperti rajaman pisau silet di ulu hati. Perih. Mereka pun bergerak cepat menemui Profesor Durna dengan langkah sempoyongan akibat racun minuman keras. Dengan vokal berbaur minuman keras, Duryudana menghibah agar sang guru besar itu tidak meninggalkan Hastinapura. Kami mohon dengan sangat agar sampean tidak meninggalkan kami apapun yang terjadi. Pinta Duryudana sembari melemparkan tatapan mata ke wajah saudara-saudaranya yang berkerumun di belakangnya. Aku percaya kata-kata Profesor Narada itu bukan isapan jempol. Dia seorang guru besar yang telah teruji integritasnya dan tak mudah diajak berselingkuh dengan kekuasaan. Meskipun demikian, aku tetap berada di pihak kalian. Bumi Hastinapura telah menghidupiku selama ini. Aku akan berjuang untuk kalian meskipun langit harus runtuh menimpa aku. Jawab Profesor Durna tegas. Duryudana dan saudara-saudaranya mengangguk-angguk dan tersenyum puas. Ini bagian dari dinamika hidup. Aku juga mesti ikut bertanggung jawab ketika aku telah menggulingkan dan menghina Drupada karena amarah dan dendam. Akibat peristiwa berdarah itu, Drupada terus berdoa dan melakukan ritual agar dianugerahi anak laki-laki yang diharapkan mampu membalas dendam terhadap keculasanku. Doa Drupada agaknya dikabulkan, konon anak laki-laki bernama Destrojumno itulah yang akan membunuhku. Seperti telah menjadi suratan takdir. Dia akhirnya menjadi ipar Pendawa dan sekutu paling militan. Lanjut Profesor Durna dengan bola mata berkaca-kaca. Para Kurawa saling berpandangan. Lantas apa yang mesti kami lakukan, Prof? Tanya Dursasana. Waktu akan terus bergerak, siapa menuai bangin? Waktu akan terus bergerak, siapa menuai angin bakal menuai badai. Jangan buang-buang waktu untuk berbuat kebajikan. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Hindarkan perbuatan tercela dan terkutuk. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan sebelum segalanya terlambat. Dan pada tahun ke-14, prahara itu benar-benar telah menanti kalian. Berdamailah kalian dengan Pandawa. Nasihat Prof. Durna agaknya membuat Kurawa kecewa. Mereka bergegas meninggalkan Profesor Durna tanpa pamit. Sementara itu di tempat yang lain, dalam perjalanan menuju sebuah villa, Sanjaya, asisten pribadi Dhritarashtra, menangkap selimut kabut di wajah majikannya. Iseng-iseng ia bertanya, Bapak, adakah sesuatu yang membuat hati Bapak galau hingga tampak murung seperti ini? Memang benar, Sanjaya. Aku sedih melihat permusuhan antara anak-anakku dan para keponakanku Pendowo. Aku tak tega menyaksikan Pendawa dinistakan dan dilukai hatinya. Saya juga berpikir demikian, Bapak. Saya ingat kata orang bijak, orang yang menanam pasti bakal memetik hasilnya. Saya justru kasihan nanti melihat nasib putra-putra Bapak. Maaf, saya tidak tahu azab apa yang akan menimpanya kelak. Namun yang pasti azab itu pasti akan datang.
penghinaan dan pelecehan terhadap non Drupadi, putri kesayangan Tuan Drupada, penguasa Pancala, sama saja membuka lubang kehancuran terhadap nasib putra-putra Bapak. Sungguh aku sendiri tidak mengerti Sanjaya. Kenapa aku bisa ikut-ikutan terseret ke jalan kelestaan anak-anakku yang gila harta dan kekuasaan? Kenapa juga aku gagal menghentikan nafsu bejat anak-anakku sendiri? Usai berkata demikian, pikiran Destrorastra menerawang entah kemana. Dalam layar memorinya tiba-tiba muncul bayangan Widura yang selalu mengingatkannya akan sebuah bencana besar yang akan menimpa keturunan bangsa Kuru akibat kebencian Kurawa terhadap Pandawa. Widura selalu mengingatkan dirinya terhadap kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Duryudana, bahkan menipu Pandawa dengan cara-cara licik dan biadab melalui permainan judi. Selain Profesor Durna yang harus ikut bertanggung jawab untuk menghentikan perilaku culas yang telah dilakukan para Kurawa, menurut Widura, Destrorastra sebagai orang tua memiliki kewajiban utama untuk menjewer para Kurawa atas perbuatan-perbuatan busuknya terhadap Pandawa. Widura juga menyarankan agar para Pandawa dipanggil kembali ke Hastinapura dan dibebaskan dari hutan pengasingan. Semua itu menjadi kewajiban Mas Destrorastra sebagai orang tua. Jangan sampai keponakan-keponakanku terus terlibat dalam perilaku dendam dan kebencian yang tidak berkesudahan, kata Widura pada sore yang gerah. Semula Destrorastra memang menyimak dan mengiyakan kata-kata Widura. Namun lama-lama bosan juga mendengarkan khotbah-khotbah Widura yang klise dan terus diulang-ulang hingga akhirnya kesabarannya benar-benar berada di titik nol. Widura, diam! Nada bicaramu selalu saja memihak Pandawa. Tak sejengkal pun ada kebaikan di pihak anak-anakku. Kamu memang menjengkelkan. Sekarang tinggal pilih, mau tetap berada di Hastinapura atau mengasingkan diri di hutan bersama Pandawamu itu. Begitulah. Akhirnya Widura lebih memilih hidup bersama Pandawa di hutan pengasingan yang wingit dan misterius. Meski jauh dari sentuhan kemewahan hidup, Widura justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun tidak demikian halnya dengan Destrorastra. Sepeninggal Widura hatinya semakin cemas dan galau. Ia menyesal telah mengusir Widura yang arif dan bijak, bahkan kini telah bergabung bersama Pandawa. Oleh karena itu, di tengah beban kegalauan yang terus menggelayuti batinnya, ia meminta Sanjaya, asisten pribadinya, untuk menjemput Widura agar kembali ke Hastinapura. Dengan siasat diplomasi tingkat tinggi, Sanjaya berhasil meyakinkan Widura hingga akhirnya mau kembali ke Hastinapura. Pada sebuah siang yang panas, Mahaguru Matriya yang dikenal dengan hasil terawangannya yang jitu dan futuristik bertandang ke istana Hastinapura. Destrorastra menyambutnya dengan ramah dan takzim. Selamat siang dan selamat datang di Hastinapura, Mahaguru Matriya. Aku yakin Mahaguru pasti telah bertemu dengan keponakan-keponakanku Pandawa yang aku sayangin di Tan Kurunjogala. Bagaimana kabar mereka? Semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa, sambut Destrorastra sembari mengeriapkan bola matanya yang gelap. Ya, kebetulan aku bertemu dengan Yudhistira di hutan Kamiyoko. Para pengamat, cendekiawan, tokoh LSM, dan tokoh-tokoh lintas agama rupanya datang silih berganti menemui dia. Dari sana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di Hastinapura. Aku betul-betul terkejut dan menyayangkan mengapa peristiwa pahit itu mesti terjadi dan terkesan ada proses pembiaran oleh penguasa Hastinapura, termasuk oleh Mahaguru Bhisma yang ada di sini. Saut Mahaguru Matriya dengan vokal yang lantang dan tertata. Destrorastra terkejut. Ia tak menduga kalau Mahaguru yang sangat dihormatinya itu akan melontarkan kata-kata pedas yang menohok ulu hatinya. Namun ia terus mencoba menahan gejolak amarah yang hendak menjebol gendang batinnya. Tak lama kemudian Mahaguru Matriya menemui Duryudana. Dengan tenang, ia menasihati Duryudana agar berdamai dengan Pandawa. Ketahuilah Duryudana, selain karena Pandawa makin hebat lantaran mendapat gembelingan dari para cendekiawan dan tokoh-tokoh spiritual, Drupada dan Kresna ada di belakang mereka. Oleh karena itu berdamailah dengan mereka, kalian takkan sanggup menghadapi mereka, kata Mahaguru Matriya.
Namun nasihat itu justru ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan kepada para Kurawa. Dengan sikap arogan, Duryudana menentang keras supaya perdamaian itu. Dia tertawa sembari menepuk-nepuk pahanya dan meludah dengan congkak. Ia tidak meresponnya dan segera berkelebat pergi dari ruangan. Mahaguru Matriya berang. Sikap Duryudana benar-benar telah mengusik kredibilitasnya sebagai seorang Mahaguru yang amat disegani. Duryudana, camkan kata-kataku. Kesombonganmu dengan cara menepuk paha dan meludah sembarangan untuk melecehkan orang akan membunuh dirimu sendiri. Ingatlah, pahamu yang kamu tepuk itu kelak akan terbelah menjadi dua oleh keperkasaan Bima. Kamu sendiri akan tewas mengenaskan dalam pertempuran. Kutuk Mahaguru Matriya dengan amarah yang memuncak. Destrorastra kembali tersentak. Mendengar kutukan Mahaguru Matriya itu, ia bergas mendekatinya lantas menghibah meminta maaf atas perilaku Duryudana. Namun kutukan terlanjur meluncur dari mulut Mahaguru Matriya. Kutukan itu hanya bisa dihentikan jika Kurawa mau berdamai dengan Pandawa. Destrorastra makin tak sanggup mendirikan gelombang kegelisahan yang membordir jiwa dan batinnya. Ia tak bisa membayangkan kalau kutukan itu benar-benar terjadi. Ia tak ingin putranya Duryudana tewas mengenaskan di medan pertempuran. Meskipun demikian, ia juga tak mudah meluluhkan hati anak tercintanya itu agar mereka mau berdamai dengan Pandawa. Tiba-tiba saja Destrorastra merasakan kabut tebal bergantung di atas langit istana Hastinapura. Pada usia senjanya ia bukannya merasakan bahagian hidup sebagai mantan penguasa yang disegani, melainkan justru terus dibani oleh tindakan culas anak-anaknya yang haus harta dan kekuasaan.